Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Belia Anissa Safitri dari kelas 12 IPS 3 ingin mengerjakan tugas sejarah Indonesia wajib, yaitu tugas 2. Nah, di sini saya mencari sumber belajarnya dari internet dan buku paket. Kalau pokok bahasannya saya ngambil dari kebijakan pemerintahan Orde Lama. Kalau tugas belajarnya masa liberasi dan Orde Lama. Tujuan belajarnya. Nah, di sini saya sudah merangkum dari buku dan dari menurut saya sendiri, dan saya sudah menyimpulkan dari keduanya. Di sini saya sudah membaca buku sejarah, yaitu kita langsung aja membahas dari menurut bukunya. Menurut buku yaitu pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberasi, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Masa pemerintahan pada tahun 1950, masa liberasi karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberasi. Pada saat negara kita menganut sistem demokrasi liberalisme, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan. Demokrasi liberasi, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Masa pemerintahan pada tahun 1950, masa liberasi karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberasi. Pada saat negara kita menganut sistem demokrasi liberalisme, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan. Menurut saya sendiri, dalam masa liberasi rakyat, suaranya terpecah dalam berbagai lisan. Sementara pers yang diberi kebebasan penuh menyuarakan pendapat masing-masing dan saling serang tanpa adanya larangan. Setelah didekrit 5 Juli 1959, kekerasan pemerintahan lebih banyak ditangani Bung Karno, baik dalam kegiatan politik maupun ekonomi. Kesimpulannya dari yang sudah saya simpulkan dari menurut buku dan menurut saya sendiri, yaitu pada Orde Lama berlaku sistem demokrasi liberal tanggal 17 Agustus 1956 sampai 5 Juli 1959, dan demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 sampai 1965. Dalam sistem demokrasi liberal, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai, sehingga saat itu muncul beragam partai. Efek negatifnya, muncul sikap negatif yang saling menjatuhkan antar partai. Sedangkan pada sistem demokrasi terpimpin, artinya negara dipimpin oleh pemimpin atau panglima besar revolusi, yaitu presiden. Pada masa itu banyak sekali pepecahan partai yang terjadi di Indonesia. Efek negatifnya yaitu muncul sikap yang saling menjatuhkan antar partai. Sedangkan pada sistem demokrasi terpimpin, artinya negara dipimpin oleh pemimpin atau panglima besar revolusi, yaitu presiden. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Masa pemerintahan pada tahun 1950, masa liberasi karena dipimpin politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberasi. Pada saat negara kita menganut sistem demokrasi liberalisme, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan. Dalam masa liberasi rakyat, suara terpecah dalam berbagai lisan. Sementara pers yang diberi kebebasan penuh menyuarakan pendapat masing-masing dan saling serang tanpa adanya larangan. Setelah didekrit 5 Juli 1959, kekuasaan pemerintah lebih banyak ditangani Bung Karno.
Efek negatif, muncul yang saling menjatuhkan antar partai. Sedangkan pada sistem demokrasi terpimpin, artinya negara dipimpin oleh pemimpin atau panglima besar revolusi, yaitu presiden. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.